Ini dia ayat tentang manusia purba dalam Al-Quran. Back to Quran. Nah teman-teman, kita pasti sering melihat video tentang perdebatan antara benturan sains dengan Al-Quran, yang mana orang-orang Islam memahami bahwasannya manusia pertama itu adalah Adam, sedangkan sains menyatakan bahwasannya manusia itu dulunya adalah berbentuk manusia purba gitu, yang belum mempunyai intelektualitas atau belum mempunyai kecerdasan seperti manusia modern. Nah teman-teman, dalam Al-Quran sebetulnya penciptaan tentang manusia yang belum mempunyai intelektualitas itu ada. Teman-teman bisa merujuk ke surat Shad ayat 71 di mana Allah berfirman, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin." Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat bahwasannya aku akan menciptakan basyar dari tanah basah. Jadi basyar ini merepresentasikan manusia yang belum mempunyai intelektualitas dalam konteks ayat ini. Maka ayat ini dilanjutkan, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan apabila aku sempurnakan bentuknya, kemudian aku tiupkan ruh ke dalamnya, maka bersujudlah engkau kepada dia. Nah, sebetulnya ayat ini menandakan bahwasannya Allah telah menciptakan sesosok manusia yang disebutnya basyar. Berbeda nih, ada istilah basyar, ada istilah insan. Nah, sedangkan ayat yang sering kita gunakan untuk menunjukkan manusia pertama itu Adam adalah surat Al-Baqarah ayat 30. Tapi teman-teman coba perhatikan surat Al-Baqarah ayat 30 di mana Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Di sana Allah hanya mengatakan ingin menjadikan suatu sosok menjadi khalifah gitu. Jadi di situ cuma pengangkatan satu sosok untuk menjadi khalifah di muka bumi. Nah, sosok tersebut siapa? Ya basyar tadi. Kita merujuk ke surat Shad ayat 71. Makanya di surat Shad ayat 71 kita tidak melihat adanya protes dari malaikat, karena baru mau dibuat. Nah, sedangkan di surat Al-Baqarah ayat 30 kita melihat malaikat protes. Kenapa? Karena sosok yang tanpa kecerdasan ini kenapa ingin dijadikan sebagai khalifah di muka bumi, padahal dia hidup seperti layaknya hewan pada umumnya. Ya karena belum punya akal gitu. Setelah itu baru dikasih akal, barulah jadi manusia modern. Nah, dengan demikian tidak berbenturan sebetulnya antara sains dengan Al-Quran, karena Al-Quran juga menyatakan bahwasannya ada manusia purba yang hidup sebelum manusia modern, yaitu Adam. Oke, dikonfirmasi lewat surat Shad ayat 71. Nah, ketika diangkat baru merujuk ke Al-Baqarah ayat 30, diangkat menjadi khalifah. Sosok tersebut diangkat menjadi khalifah. Nah, teman-teman, sebetulnya banyak sekali mitos-mitos terkait Adam, terkait penciptaan, bahkan terkait Nabi Nuh. Nah, mitos-mitos apa aja yang perlu kita bahas, nanti coba teman-teman tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau saya bisa bahas, saya akan bahas dengan merujuk ayat-ayat Al-Quran. Saya video ini, kalau kalian suka jangan lupa follow.